Halo guys, pada video kali ini saya akan membahas mengenai kelanjutan dari episode kemarin, dan di video ini merupakan pembahasan dari episode 8 dan 9 dari anime Kage no Jitsu Ryokusa ni Naritakute. Nah, bagi teman-teman yang belum menonton video yang ini, alangkah baiknya teman-teman nonton video yang ini dulu ya, karena pembahasan dalam video yang sekarang adalah sambungan dari video yang sudah saya upload sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Tapi tenang aja, pembahasan kemarin sudah saya buatkan secara lengkap dari episode 1 hingga episode 7. Sehingga jika kalian sudah menonton yang kemarin, pasti akan menyambung dengan pembahasan episode yang ke-8 dan 9 ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Kita review sedikit terlebih dahulu nih pada episode sebelumnya, yaitu episode ke-7, ketika para Shadow Garden palsu menyerang Akademi Dark Knight. Dan di akhir episode ke-7 kemarin, kita diperlihatkan dengan Chit yang berkorban demi Oriana Rose. Dampaknya Chit mati karena serangan pedang yang digunakan oleh si Shadow Garden palsu tersebut. Nah, cukup sampai di situ. Pada episode ke-8 dibuka dengan sudut pandang Chit, yang pada episode sebelumnya kita hanya diperlihatkan oleh sudut pandang si Oriana lah dibilangnya. Ternyata di dalam sudut pandang Chit sangat berbanding terbalik 180 derajat terhadap sudut pandang yang dimiliki oleh Oriana. Nah, pada saat penyerangan Shadow Garden palsu tersebut, Chit beranggapan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh mereka ini adalah event terbesar dalam hidup sebagai karakter sampingan. Dan ini adalah sebuah mimpi di mana sekolahmu itu diserang oleh sekelompok teroris. Kira-kira begitu yang ada di pikirannya Chit. Nah, pada saat si Shadow Garden palsu itu ingin menyerang Oriana yang udah nggak bisa memakai sihirnya itu, Chit beranggapan bahwa jika memang Shadow Garden palsu tersebut menggunakan alur template penyerangan pada umumnya, yang dimana orang yang diserangnya tersebut tidak akan meninggal, dan pasti ada orang yang menyelamatkan orang yang akan diserang ini. Dalam hal ini, Chit ingin mengambil bagian dalam alur template tersebut, yaitu menjadi orang yang menyelamatkan orang yang akan diserang ini. Dampaknya Chit beneran mati guys, tapi hanya untuk sesaat aja. Dan katanya Chit, ini sihir emang agak beresiko dan beneran emang bisa bikin mati, karena emang katanya ini teknik yang beresiko banget. Oh iya, tapi kasian banget tahu sama Oriana karena dirinya merasa telah berhutang budi dengan Chit gitu. Parah emang si Chit ini. Nah, pada akhirnya semua orang yang ada di akademi dipindahkan ke dalam suatu auditorium di sekolahnya dengan tujuan mengumpulkan mereka di satu tempat. Kalian pada ingat kan bahwa akademi ini udah ditutupin sama penangkal sihir yang dari bola mata itu. Ternyata dampaknya juga sampai ke Chit, dan dia juga nggak bisa pakai sihirnya gitu. Cuman ya bukan nggak bisa 100% juga sih, tetap bisa. Cuman kayak nggak bisa ngeluarin sihirnya yang seperti biasanya gitu, si Chitnya. Nah, si Chit ini keliling-keliling tuh merhatiin semuanya. Nah, itu dia santuy banget, mentang-mentang dia OP banget ya. Nah, di sisi lain, seri yang sedang meneliti artefak yang sebelum-sebelumnya itu ternyata diserang oleh si orang dari Shadow Garden yang palsu itu. Kayak orang kedua terkuatnya gitu deh, dan namanya adalah Rex yang mengincar artefak yang sedang diteliti oleh seri. Seri yang kaget dan merasa sudah terpojok, ternyata langsung ditolong oleh Glenn dan Marco yang sudah berjaga-jaga sebelumnya di luar ruangan. Namun naas bagi mereka berdua tewas dalam pertempuran tersebut, baik itu Glenn maupun Marco. Akan tetapi, bagi mereka yang merupakan seorang prajurit, Glenn dan Marco sudah memenuhi kewajibannya untuk melindungi Seri. Seri yang diperintahkan untuk lari, sebisa mungkin untuk lari dari ruangan tersebut dan menuju ke ruangan ayahnya. Namun di tengah Chit saat main sniper-sniperan, dirinya melihat Seri yang sebetulnya sedang diincar oleh si pasukan Shadow Garden yang palsu tersebut. Chit dalam diam ternyata melindungi gerak langkah Seri untuk menuju ke tempat ruangan ayahnya tersebut. Tetapi pada akhirnya Chit terpaksa harus memunculkan wajahnya karena dia harus menolong Seri yang hampir saja terjatuh dari tangga. Nah, saat di dalam ruangan ayahnya, Seri menceritakan semua hasil penelitiannya kepada Chit bahwa artefak yang digunakan untuk menjadi penangkal sihir tersebut bernama Eye of Avaris, dan artefak yang sedang dipegang oleh Seri adalah penangkalnya. Berdasarkan dengan apa yang telah diceritakan oleh Seri, Chit sangat berminat sekali untuk ikut ambil bagian dalam alur tentang permasalahan artefak ini, sampai-sampai meminta Seri agar dirinya saja yang mengambil semua alat yang dibutuhkan dalam memperbaiki artefak tersebut. Namun di sisi lain, Rex dan pimpinan nomor 1 Shadow Garden yang palsu ini merasa bahwa ada yang aneh dengan pasukan yang dimilikinya, yang dimana banyak pasukan mereka yang telah hilang maupun mati.
Mereka menyadari bahwa hal itu adalah ulah dari Shadow Garden yang asli. Dan pimpinan nomor 1 Shadow Garden yang palsu itu langsung memarahi Rex agar cepat untuk mendapatkan artefak yang sedang dipegang oleh Sherry. Nah, di tengah perjalanannya, Rex dan bersama dengan anak buahnya ternyata dilucuti satu persatu oleh Chit, yang kebetulan juga pengen mau ngambil barang yang dibutuhkan oleh Sherry. Rex sangat easy peasy untuk dikalahkan oleh Chit. Bahkan, Lord Chit menunjukkan pergerakan yang sangat cepat sekali, sampai-sampai Rex kena tepok mukanya karena tidak bisa melihat pergerakan yang dilakukan oleh Chit. Kayak kena Shinra Tensei gitulah, sama Pain. Nah, pada akhirnya, Rex ditendang oleh Chit dan mental ke dalam suatu ruangan kelas. Betapa terkejutnya Rex, ternyata ruangan kelas tersebut sudah dipenuhi oleh mayat-mayat dari pasukan Shadow Garden yang palsu, yang telah dibunuh oleh Chit semua. Dan next, yang dibunuh selanjutnya adalah Rex. Wow, GG sekali Chit. Nah, ternyata di ruangan tempat Sherry meneliti sudah ada Neo di sana. Kita diperlihatkan bahwa ternyata Glenn dan Marco sudah menemui ajalnya. Tapi itu adalah sebuah kebanggaan bagi mereka karena mereka telah berhasil menjaga Sherry agar tetap hidup. Nah, sebetulnya pada awalnya Neo tertangkap basah ingin membunuh Marco yang memang sudah mati karena menghadang pasukan Shadow Garden yang palsu tadi. Tapi Neo langsung kaget karena tidak merasakan hawa keberadaan Chit dan otomatis keciduk sama dia. Neo menceritakan bahwa ternyata dulunya Marco adalah mantan tunangannya Neo, dan di sana Chit menyarankan bahwa seharusnya Neo tidak usah melakukan apa-apa termasuk perlakuan Neo yang ingin melukai Marco yang sudah mati. Di sana, Neo juga menceritakan atau memberikan semua laporan yang telah ditelitinya dengan rinci kepada Chit sebagai pimpinan tertinggi dari organisasi Shadow Garden. Neo mengabarkan bahwa anggota Shadow Garden telah siap semua dan sudah menyusup ke dalam akademi. Tapi kalau memang ingin melakukan sebuah penyerangan, yang bisa hanyalah Shadow Seven. Namun di antara Shadow Seven, hanyalah Gamma saja yang tidak ikut karena dia mempunyai kelemahan, yaitu kurang dalam teknik naluri bertarungnya dan fisiknya. Sehingga dia sekarang ada di pusat kota untuk mengambil alih komando di pusat kota. Pada intinya, Shadow Garden tinggal menunggu keputusan Chit aja, apakah ingin menyerang atau bagaimana. Dan Chit mengabarkan secara tidak langsung bahwa akan melakukan penyerangan saat matahari terbenam. Namun di sisi lain, Chit harus membantu Sherry untuk melanjutkan penelitiannya terhadap artefak yang sedang dipegangnya Sherry tersebut. Setelah Chit mendapatkan semua barang yang dibutuhkan dan meninggalkan Neo di ruangan tersebut, Neo tetap berkata bahwa Marco beruntung karena bisa lepas dari Neo. Bingung sih, yang jadi pertanyaan, seberapa rumit hubungan antara Neo dengan Marco ya? Nah, sekiranya teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Oh iya guys, di akhir episode ke-8 kita diperlihatkan bahwa Gamma bersama anak buahnya sudah ready di atas gedung auditorium, tempat di mana siswa akademi disandra. Lah, bukannya tadi katanya Neo itu Gamma lagi di pusat kota ya, yang ngambil alih komando pusat. Apa gimana sih? Keren banget sih kalau misalkan emang tahu-tahu langsung udah ready di atas gedung auditoriumnya. Tapi kalau boleh diingat-ingat, kekuatan sihirnya adalah keunggulannya. Berarti Gamma juga tetap dibutuhkan dalam penyerangan nantinya. Nah, di sisi lain, Sherry yang ditemani oleh Chit melanjutkan terhadap penelitian yang telah dilakukannya dan cerita untuk episode 8 pun berakhir. Oke, sekarang kita ngebahas mengenai episode 9-nya. Masih lanjutan dari episode sebelumnya. Pada akhirnya, penelitian yang telah dilakukan Sherry dan yang telah dibantu oleh Chit telah berhasil. Sebelum Sherry pamit kepada Chit, kita diperlihatkan mengenai ibu Sherry yang dibunuh oleh seseorang. Tapi karena Sherry yang masih kecil dan tidak mengetahui apa-apa, Sherry hanya bisa mengingat kejadian tersebut. Dan tak lama setelah itu, Lutheran Barnett bersedia untuk merawat Sherry yang masih kecil tersebut. Sherry yakin dari kejadian tersebut, merasa bahwa sekarang adalah giliran Sherry untuk menunjukkan kemampuannya seperti ibu kandungnya yang merupakan seorang peneliti yang hebat. Sebelum pergi, Chit berpesan kepada Sherry agar bisa menyelamatkan dunia, dan Sherry berkata akan berusaha memenuhi pesan yang Chit sampaikan. Kericuhan di auditorium semakin tak terduga dikarenakan banyak pasukan dari Shadow Garden palsu yang membunuh siswa-siswa dari Akademi Dark Knight. Saat sampai di auditorium, Sherry berhasil menghilangkan pengaruh dari artefak penangkal sihir yang dimiliki oleh pimpinan nomor 1 Shadow Garden yang palsu tersebut. Hingga pada akhirnya, Rose Oriana memimpin comeback tersebut setelah sihir dari siswa akademi berhasil kembali digunakan dengan melakukan perlawanan kepada Shadow Garden yang palsu tersebut. Saat sedang terjadi perlawanan, tiba-tiba Shadow langsung join ke tengah pertempuran tersebut.
dan menyuruh semua anggota Shadow Garden untuk membantai abis orang-orang yang mengaku sebagai Shadow Garden. Dalam konteks ini, membantai Shadow Garden yang palsu itu. Semua orang terkejut akan kedatangan organisasi Shadow Garden yang asli, yang langsung diperintah oleh Cid atau Shadow untuk membantai pasukan yang mengaku sebagai Shadow Garden. Saat siswa dari akademi tersebut ingin meninggalkan auditorium, tiba-tiba langsung ada api yang menyambar seluruh tempat di Akademi Dark Knight. Bahkan seorang Gamma saja heran mengapa mereka menyemburkan api alias membakar Akademi Dark Knight. Mungkin di sini sudah ada indikasi bahwa Shadow Garden yang asli sudah mengetahui siapa saja orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari organisasi Shadow Garden. Akan tetapi, untungnya semua siswa akademi yang tersisa berhasil diselamatkan. Hingga pada suatu saat, Iris langsung bergetar ketika mendengar nama Shadow Garden ada dalam kejadian ini. Nah, pimpinan nomor 1 Shadow Garden yang palsu tersebut ternyata mendatangi ruangan Lutheran Barnett. Ternyata di sana juga ada Cid yang sedang sepik-sepikan duduk di dekat jendela, dan Cid langsung sudah bisa menebak bahwa ternyata pimpinan nomor 1 Shadow Garden yang palsu tersebut adalah Lutheran Barnett itu sendiri. Cid menanyakan beberapa hal kepada Lutheran Barnett mengapa ia melakukan hal tersebut. Ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memenuhi rasa egois dari Lutheran Barnett itu sendiri, hingga rela membunuh ibunya Sherry yang merupakan rekannya tersebut. Lutheran Barnett kesal dengan ibunya Sherry hanya perihal artefak tersebut, dan saking psikopatnya, Lutheran Barnett menceritakan perihal dia membunuh ibunya Sherry. Lutheran Barnett menceritakan kepada Cid bahwa dia membunuh ibunya Sherry dengan membelah seisi perutnya dan disayat hingga sampai ke atas. Lalu ditusuknya jantungnya dan kemudiannya pedangnya itu diputar. Sadis banget cuy Lutheran Barnett itu. Setelah mendengar hal tersebut, Lutheran Barnett melakukan duel 1 lawan 1 dengan Cid. Seperti yang kalian duga, ya, Cid pasti akan ngelawak. Cid sengaja langsung kalah dan berpura-pura untuk terlempar keluar jendela. Namun, tiba-tiba langsung muncul Shadow yang sedang duduk. Dan seperti yang kita tahu, bahwa Shadow adalah Cid itu sendiri. Ketika dia sedang menggunakan identitas aslinya, pasti Cid akan ngelawak. Namun, ketika dia sedang memakai identitas samarannya, yaitu Shadow, pasti Cid akan serius total. Walaupun Lutheran Barnett sudah menggunakan penggabungan artefak, tapi tetap aja bagi Cid untuk melawan Lutheran Barnett itu adalah hal yang easy peasy. Dan kocaknya, Lutheran Barnett itu kebanyakan ngomong kosong guys pas ngelawan si Shadow. Shadow di sana hanya menggoyangkan pedangnya ke kanan, atas, kiri, dan bawah saja, bahkan sudah menyaingi Lutheran Barnett yang udah full power. GGWP banget dah. Sebelum kematiannya, Lutheran Barnett sudah menyiapkan semua skenario terkait akan pengkambing hitaman Shadow dan organisasinya yaitu Shadow Garden. Akan tetapi, Shadow tidak takut sama sekali jika dunia memusuhinya. Bahkan menantang Lutheran Barnett kalau bisa bawa semua kejahatan ke hadapannya. Shadow mengatakan kepada Lutheran Barnett bahwa dirinya dan organisasinya yaitu Shadow Garden bukanlah organisasi yang berpijak kepada keadilan, apalagi organisasi yang berpijak kepada kejahatan. Dirinya dan Shadow Garden adalah organisasi yang berpijak kepada sesuatu hal yang ingin mereka pijak. Di situ Lutheran Barnett langsung kicep guys. Pada akhirnya seperti yang kalian tahu bahwa Shadow dapat dengan mudah membunuh Lutheran Barnett. Akan tetapi yang uniknya di sini adalah Shadow membunuh Lutheran Barnett sebagaimana dulu Lutheran Barnett membunuh ibunya Sherry. Otomatis ketika Shadow membunuh dia langsung menyadari bahwa ternyata Shadow itu adalah Cid Kageno. Tapi Lutheran Barnett keburu mokat guys. Dia sadar kalau Shadow itu adalah Cid, cuman terlambat aja sadarnya. Setelah Shadow membunuh Lutheran Barnett, Sherry langsung tiba di TKP dan menangisi ayahnya tersebut yang sudah terbunuh dengan tragis. Di sana sebetulnya Shadow masih ada di TKP dan mungkin Sherry akan menyangka bahwa Shadow dan Shadow Garden adalah organisasi yang jahat karena telah membunuh ayah angkatnya tersebut. Bahkan saat Sherry menangisi kematian ayahnya tersebut, Shadow dalam hatinya berkata, "Lebih baik kau tidak mengetahui apa-apa." Mungkin dari sini bakal ada kesalahpahaman yang terjadi antara Sherry dan Shadow. Kemudian saat di markas Shadow Garden, Alpha dan Gamma ingin mengumpulkan semua Shadow Seven dalam menjawab sebetulnya organisasi itu bergerak kepada ke arah yang mana. Karena sebelumnya Alpha menyangka bahwa organisasi Shadow Garden adalah organisasi yang bergerak di jalan keadilan. Nah, keesokan harinya Cid bertemu dengan Sherry. Di sini sedih banget guys ngelihat Sherry. Sherry yang udah tidak mempunyai alasan untuk tinggal di akademi memutuskan untuk pergi ke Laugus. Tempatnya ilmu sains berkembang di sana untuk mengejar tujuannya. Ketika Cid ingin menanyakan tujuannya apa yang ingin dikejar Sherry, Sherry mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang rahasia.
Di akhir episode, Sherry mengatakan bahwa dia akan bersumpah. Tapi di sini tidak dijelaskan bersumpah akan hal apa. Bersumpah membalaskan dendam ayah dan ibunya yang Sherry sangka telah dibunuh oleh Shadow atau bagaimana. Nah, dari sini muncul banyak teori guys terkait jalan yang akan ditempuh oleh Sherry Barnett ke depannya. Jadi patut kita nantikan guys. Kita sangat dipuaskan ya guys terkait episode 8 dan 9 ini. Terutama episode 9 yang merupakan episode sedih dan kasihan sejauh ini. Jangan lupa guys, nantikan episode selanjutnya dari anime Kage no Jitsu Ryokusa ni Naritakute yang ditayangkan pada hari Rabu 7 Desember nantinya di malam harinya untuk menantikan episode ke-10-nya. Nah, itu tadi adalah lanjutan dari alur cerita anime Kage no Jitsu Ryokusa ni Naritakute episode ke-8 dan ke-9. Jangan lupa untuk di-subscribe juga ya, dan jika kalian menyukai dengan video ini, silahkan tekan jempol ke atas, dan jika kalian tidak suka, silahkan tekan jempolnya ke bawah. Kalau kalian ada saran setelah ini akan membahas apa, silahkan berkomentar aja. Terima kasih yang udah menonton dan tetap jaga kesehatan ya.